sudah banyak kita pelajari. Kemarin sudah belajar pengenalan ya, problem psikologis dengan kaitannya sama masalah-masalah medis. Kemudian kita juga udah belajar assessment dalam memahami teman-teman yang punya masalah medis. Masuklah ke preparation sebelum teman-teman turun lapangan nantinya ya. Kita belajar konsep dasar intervensi psikologis dalam konteks medis. Nah, sebelum mulai kelasnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, baiklah. Sedikit recap ya. Kemarin itu kita ada bahas sejumlah penyakit medis. Teman-teman, ini penyakit medis apa aja kita bahas sebelumnya? Lupus, betul, dengan multiple sclerosis ya, bisa digabungkan. Ada lagi, ingat? Anxiety di dalam hal apa Ki? Yang harus diingat. Anxiety itu masalah psikologisnya. Masalah medisnya apa tuh? Ada pada klien dengan masalah apa? Ya. Betul-betul. Jadi bagus nih. Jadi nggak hanya pasiennya, tapi caregiver, teman-teman yang punya cancer itu juga punya isu anxiety. Nah, biasanya anxiety ini ada dalam masalah-masalah yang berkaitan sama perut, lambung. Kemudian nggak sedikit juga sih teman-teman yang kemarin ada penyakit PPOK, ya, penyakit PPOK. Nah, betul. Penyakit paru obstruktif klinis gitu ya. Terus juga ada, kemarin kita bahas HIV/AIDS. Ada banyak masalah dan paling penting juga yang banyak di sekitar kita, jantung koroner sama diabetes gitu. Karena biasa teman-teman yang punya masalah penyakit kronis ini isu psikologisnya juga banyak. Jika kita kemarin udah banyak membahas tentang keterkaitan antara masalah psikologis dengan masalah medis yang mereka punya, sekarang kita masuk nih selaku klinisi, baik kita psikolog klinis atau teman-teman nanti lulus menjadi konselor, apa sih yang bisa kita berikan kepada klien-klien dengan masalah medis tadi? Ya, sesuai dengan CPMK-nya bahwa teman-teman di sini diminta pada akhirnya mampu tidak hanya menjelaskan tentang konsepnya, tapi juga mampu merancang intervensinya. Karena kan sudah semester 5, sebelumnya teman-teman sudah pernah juga merancang terapi sederhana, jadi semester sebelumnya ya, CBT, jadi intervensi kognitif, intervensi perilaku gitu. Jadi base-nya mirip sama itu, sekarang dispesifikkan lagi ke arah medis, problem-problem yang berkaitan sama medis. Jadi ya, hari ini kita akan belajar, saya akan menjelaskan mengenai intervensi psikologi dan klinis, kemudian tujuan-tujuannya, sasarannya ke siapa aja, kemudian bentuk-bentuk intervensi yang bisa kita gunakan, dan nomor 4, mungkin teman-teman pernah melihat juga ya bagaimana psikolog atau psikiater menghadapi kondisi-kondisi pasien yang sudah dalam kondisi krisis. Misalnya sudah mendapat kabar bahwa ini stadium akhir, pengobatannya sudah diberikan semuanya, tapi kondisi nggak kunjung baik. Nah, kita akan memberikan informasi mengenai itu kepada klien juga nantinya, gitu ya. Bagaimana kita menghadapi, menemani pasien, melakukan konseling pada pasien yang sudah dalam tahap seperti itu. Dan terakhir nanti kita ada diskusi kasus sedikit. Saya berharap teman-teman bisa mungkin mulai merancang kira-kira kalau kasusnya gini kita bisa apain dari sisi psikologis. Nah, sasaran intervensi yang perlu teman-teman ingat dulu. Jadi intervensi itu kan kita perlu melihat dulu batasan-batasannya. Kalau psikolog ini sudah bisa memberikan psikoterapi. Kalau teman-teman konselor, teman-teman S1 psikologi itu boleh memberikan psikoedukasi. Nah, itu pun perlu supervisi bersama sama psikolognya, sama supervisornya, biasanya psikolog atau psikiater. Nah, perlu ada batasan-batasan untuk kita lihat di sini. Nah, untuk melihat batasan itu kita juga perlu tahu juga batasan-batasan itu kita lihat dari kerangka ini dulu. Kayak misalnya nih, beberapa kali itu mengeluhkan misalnya sambil konseling tapi juga sambil nyeritain tentang tapi gimana ya, saya tuh tetap gak bisa tidur, perut saya tetap sakit, jantung saya tetap rasanya lemah. Kira-kira kita selaku orang psikologi boleh nggak sih menjelaskan secara teknis juga tentang apa yang terjadi sama jantungnya, sama lambungnya secara biologisnya? Kira-kira gimana Ki? Nggak boleh. Kenapa Ki? Karena kalau menurut ibu itu merupakan bukan ranahnya psikologi.
aja tapi bukan yang mendalam gitu. Jadi kayak hal-hal yang umum atau perifer, seperti mungkin kayak mungkin diabetes itu penyebabnya apa, misalnya gula ini. Kita boleh ngasih tahu tapi sekedar ilmu, bukan diagnosis. Terus, oke, ada dua pandangan yang menarik. Ada yang bilang nggak boleh sama sekali, ada yang bisa kita kasih dalam ranah superficial atau di permukaan saja. Ya, yang paling penting sebenarnya sebelum kita melakukan intervensi atau ngomong sama pasien, kita perlu tahu dulu sebenarnya emang secara biologis masalah diabetes itu bisa terjadi karena apa sih? HIV itu bisa terjadi karena apa sih? Kita boleh menceritakan tentang bagaimana suatu penyakit itu terjadi, tapi bagaimana kompleksitas masalah itu jadi berkembang dalam tubuhnya, terus nggak hilang-hilang ke dalam dirinya. Kita perlu ada batasan di sana karena kita intervensinya non klinis. Biasanya maksudnya tidak sampai ke tahap melakukan perubahan pada kondisi fisiknya pasien. Tugas kita adalah menginformasikan. Jadi memang tugas kita adalah paham dulu nih secara secara biologis kita itu bisa memberikan informasi apa gitu secara mendasar. Misalnya beberapa pengguna teman-teman pernah belajar terapi relaksasi biofeedback kan sebelumnya? Belum. Apalagi terapi relaksasi nafas, pernah belajar terapi apa aja di sebelumnya? Relaksasi nafas yang jadi ingat apa aja? Meditasi. Nanti kita dalamin lagi. Jadi kemarin waktu saya dari kepidana nih ada nih. Jadi di setiap relaksasi nafas itu punya kekhasannya masing-masing. Salah satunya adalah relaksasi nafas biofeedback, di mana prosesnya itu mengaktifkan juga kondisi fisik kita gitu. Jadi kita bisa memberikan informasi ke tangan saya ketika tangannya terasa panas, rasakan nih nafas itu membuat tangannya jadi lebih dingin gitu. Jadi kadang-kadang sensasi itu bisa kita stimulasi lewat relaksasi nafas. Jadi kondisi biologis yang bisa kita assess itu adalah sebatas tadi misalnya relaksasi nafas yang permukaan. Jadi kita nggak bisa membahas tentang secara mendetail, ini ada kompleksitas saraf ini gitu. Kita fokusnya kepada bagaimana hal-hal yang nyata kayak relaksasi nafas bisa membantu memberikan sugesti. Nah, ada namanya biofeedback, ada namanya autobiography, memberikan feedback kepada bagian-bagian tubuh yang terasa tidak nyaman. Kemudian ada secara efektif. Kita sasarannya tidak hanya biologis dan permukaannya, kemudian efektif. Tentang misalnya dari kalau kata Rizky ada kecemasan, kita bisa assess nih sebenarnya cemasnya seberapa dalam. Kemarin ingat nggak alat tes apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengakses cemas? Untuk mengassessment cemas? Apa questionnaire yang bisa kita gunakan kira-kira? Ingat? Gimana? Anxiety inventory salah satu. Iya, inventory bisa apa? Apa inventory yang bisa kita gunakan? Sebenarnya inventory itu kan lebih ke kepribadian ya, tapi ada beberapa yang bisa kita gunakan kalau memang kompleksnya sudah cukup kompleks. Segampang teman-teman bisa gunakan BAI, tahu BAI? Back Anxiety Inventory. Nah itu hanya ada 15 checklist untuk ngecek kalau dia cemas itu berapa masalah nih fisiknya yang muncul gitu. Jadi BAI, BDI, dibuka lagi ya materialnya itu. Kemudian itu afektif secara cemas, depresi, kemudian kognitif secara pikiran. Kita bisa menggali juga apa sih pikiran-pikiran negatifnya gitu. CBT itu kan sangat menggali ya, apa sih pikiran-pikiran negatifnya, apalagi kalau teman-teman sudah punya masalah medis itu pikirannya pasti pikirannya worst case. Dia mikir apa sih biasanya waktu pikiran orang sakit Mati bu. mikirin mati ya, itu paling gimana nih misalnya kalau nggak sembuh-sembuh udah kesini udah berobat kampung lah gitu ya, udah berobat berobat versi timur, versi barat semuanya udah dilakukan gitu ya, tapi kok nggak hilang-hilang. Jadi kita mencoba menumbuhkan harapannya lewat fokus kepada kognitifnya. Kemudian secara behavior perilaku, mungkin teman-teman ingat ya beberapa kasus kita bahas kemarin, dia punya penyakit PPOK tapi juga sulit untuk melepaskan rokoknya. Nah, bagaimana kita bisa menyasar perilaku seperti itu untuk diatasi? Ya, jadi dampak itu adalah sasarannya biologis, afektif, kognitif, dan perilaku. Nah, sasarannya tidak hanya 4 tadi itu kepada individu, tapi juga kepada keluarga. Keluarga perlu kita infokan, karena nggak sedikit juga keluarga itu yang kadang-kadang terlalu meremehkan, atau mungkin bahkan lebih lebay dibanding si pasiennya, gitu. Bahkan mungkin bisa jadi ada konflik antara mereka, ya harus minum obat ini. Jadi ketegangan dalam relasi keluarga itu ada. Jadi kita perlu mengintervensi keluarga. Nah, kemudian bahkan kita bisa punya akses ke sistem pelayanan kesehatan.
udah diberikan informasi tentang cara minum obat yang tepat belum? Jangan-jangan dia nggak diinfokan nih kapan dia perlu minum obat, kapan ya maksudnya kadang-kadang namanya sibuk di dalam umum langsung dikasih aja obat, nggak tahu ini kalau misalnya dia minum obat, pentingnya minum obat kepada pasien belum diinfokan. Jadi kalau teman-teman lihat para pasien merasa capek minum obatnya banyak-banyak terus gitu, kita perlu memberikan intervensi seperti itu kepada mungkin diskusi ya, mungkin kita akan bicara langsung diskusi dengan pihak penyedia layanan medis di rumah sakit gitu ya. Bagaimana dia bisa apa ya merawat diri, bagaimana bisa minum obat yang baik. Nah kemudian konteks sosial budaya, ya kayak tadi ya dengan teman-teman yang HIV itu kan kita juga punya intervensi bagaimana awareness teman-teman di sekitar kita tetap jangan sampai menolak di lingkungan. Udah dia punya masalah medis, kemudian masalah psikologis, nggak bisa pulang turun ke lapangan, pemulihannya makin sulit. Jadi kita perlu intervensi, makanya nggak sedikit kita kadang-kadang perlu turun ke lapangan untuk ngasih edukasi tentang penyakit-penyakit yang ada di di lingkungan sekitar kita gitu, karena mungkin yang rawan stigma gitu ya, HIV, AIDS, masalah paru itu juga pasti beberapa ini bapaknya TBC nggak usah anaknya sekolahnya di sini gitu ya. Jadi kan kita perlu memberikan informasi seperti itu kepada masyarakat gitu ya. Jadi itu sasaran intervensi. Nah dari sasaran tadi kita pilih intervensi yang tepat yang mana, misalnya ada placebo, supportive counseling, individual family approach, support group, education information, sama verbal psychotherapy. Di antara 6 ini ada yang mau ngasih pendapat nggak? Apa yang teman-teman tahu di antara 6 tipe intervensi yang tepat kita gunakan ini? Monggo silahkan. Mungkin dari enam intervensi itu yang paling familiar bagi saya itu yang di support group, yang paling sering itu dilihat di support group cancer, kanker kan. Biasanya para penyintas kanker itu punya support groupnya sendiri gitu, karena kanker ini kan memang bukan apa ya kayak masih sampai sekarang secara umum belum bisa disembuhkan secara tuntas gitu. Jadi yang paling familiar itu support group. Support group biasa. Saya banyak melihat langsung bagaimana aktivitas support group untuk cancer. Kemarin itu pernah dari kita psikologi itu ada kayak kita tuh buat acara dan itu tuh yang penyintas kanker, jadi kita tuh ada lomba kemarin tuh buat video untuk memberikan support pada penyintas kanker. Bagus banget, sebelum mata kuliah psikologi medis teman-teman udah turun langsung ke masalah medisnya. Terima kasih Sarah, sharing ke orang lain. Dia mau ngasih pendapat tentang placebo ini, Bu. Oh, silakan Bu. Jadi kayak udah pernah dengar juga tentang ada yang namanya placebo effect gitu kan, Bu. Iya. Placebo ini kayak kita itu kayak memberikan sesuatu kepada si pasiennya itu, dan sesuatunya itu dia bisa mengubah pola pikir pasiennya gitu Bu. Misalnya kalau contohnya itu kalau di placebo effect itu kayak memberikan obat, padahal itu bukan untuk penyakitnya, tapi obat itu dia bisa mengubah pikiran pasien itu kalau ini bisa sembuh gitu Bu. Jadi kan kalau misalnya pasiennya udah punya mindset untuk sembuh, itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuhnya juga. Betul sekali Jihan. Iya. Jadi memang kalau kita penjelasan Jihan sama Sarah tadi bagus sekali. Ya kalau kita fokus ke placebo, jadi memang bagaimana ketika kita berikan mungkin obat yang bisa kita bilang ya sama nih ininya ya, maksudnya kadar kita kan diskusi sama teman-teman medis pastinya. Ketika kualitas obatnya tadi sama nih, jumlah kadar bagaimana besar apa istilahnya kalau obat dosisnya sama gitu, tapi mungkin rasanya kalian pasti ini udah nggak mempan gitu, udah pasien minumnya udah banyak banget nih tapi nggak berubah-ubah. Nah kita bisa bilang ini obat yang berbeda, jauh lebih bagus gitu ya. Mungkin ya secara medis itu sudah hal yang perlu diberikan gitu, maksudnya udah batas akhir yang bisa diberikan. Nah dengan membantu menumpukan mindset yang tepat kepada yang lebih positif kepada pasien, harapan hidup pasien lebih tinggi dan kemampuan tersebut juga lebih tinggi gitu. Lalu dengan supportive counseling, support group tadi, bagaimana memang interaksi antar pasien yang punya masalah ketika bertemu, jadi merasa nggak sendirian dalam prosesnya gitu. Biasanya support group tidak hanya sesama pasien tapi juga sama keluarga. Kalau mau kita lihat sedikit ya dari videonya, kita teman-teman bisa akses juga nanti. Ini kita bisa lihat. Pasiennya secara terbuka menjelaskan tentang bagaimana proses dia dari masalah dari problem-problemnya. Ini kebetulan masalahnya memang tidak langsung kepada masalah medis, tapi ini masalah adiksi ya. Jadi pasien bisa dibilang berlatih untuk vulnerable di depan teman-temannya dan
ada seorang konselor yang bisa memberikan feedback atas kondisinya. Biasanya ini nggak umum dilakukan di tempat kita karena sebenarnya kan butuh waktu ya, butuh kesiapan mental juga untuk vulnerable atau membuka diri kita ke hadapan orang lain. Tapi ini jadi salah satu pilihan yang baik sebenarnya kalau klien mau rutin ya. Gitu. Ini contohnya. Kita kembali ke materi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke intervensi gitu ya. Jadi maksudnya ketika ada situasi di mana pasien-pasien, kalau kata Lutfi tadi dia mikirnya udah mau meninggal aja gitu ya, mikirnya di mana nih mau mati aja nih, kayaknya udah nggak sanggup minum obat gitu. Beberapa klien saya juga sudah bilang, bisa nggak sih saya itu dikasih obat untuk tidur biar saya tuh nggak mikir mati terus gitu, karena mikirnya udah capek minum obat dan lain-lain gitu. Jadi kita perlu menghadapnya dengan tenang, karena beberapa psikolog atau klinisi jadi mungkin merasa panik juga dengan ketidakpastian kondisi pasien gitu ya, keluarganya juga mungkin udah merasa khawatir. Nah, konsep utama dari krisis intervensi itu adalah kita perlu berlatih bagaimana mengurangi penderitaan psikologis. Jadi bukan menghilangkan masalahnya bagaimana, tapi yang pertama tuh mengelola cemasnya dulu gitu ya, mengurangi cemasnya. Terus harapannya habis mengurangi cemasnya bisa mengembalikan pasien ke tingkat fungsi sebelumnya, bukan yang harus luar biasa hebat, tapi bagaimana pasien itu bisa minimal gitu ya, kalau biasanya bisa mandi sendiri ya bisa mandi lagi gitu ya, bukan yang dibantu orang lain gitu. Kemudian membantu pasien ya, jadi biasanya membuat pasien itu tahu kalau di sekitar itu ada hal yang berdaya, maksudnya sumber daya untuk dia bisa lebih berdaya gitu. Dan ketika pasien misalnya nih lihat nih, kalau teman-teman misalnya kalau di diabetes itu harus cuci darah, kan biasanya di grup mereka tuh punya grup itu kan bisa menggambarin bapaknya sudah meninggal. Ketika ada grieving temannya, saudaranya atau geng sama-sama ininya ya, sesama teman pasien yang mengalami cuci darah tadi gitu, ada kedukaan, kita jangan buru-buru untuk ayo bapak ibu nggak apa-apa, kita masih bisa. Nah, jadi jangan buru-buru melatih untuk meningkatkan defense mechanism supaya pasien itu bouncing back. Justru kita terima dulu ada kedukaan, ada hal-hal yang bikin mereka itu memproses ya rasa nggak nyaman. Jadi jangan buru-buru, karena grieving itu butuh waktu. Beberapa grieving yang nggak terselesaikan justru menambah masalah masalah medis yang baru. Oke, sekarang ada diskusi kasus. Silakan teman-teman diskusi, boleh berlingkaran lagi. Kita akan diskusi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di dalam ini. Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apakah Mawar bisa? Oke, silakan Mawar. Saya pengen dengar dari Mawar. Baik. Kalau dari biologisnya mungkin dari ini hipertensinya tidak terkontrol dan gejala fisiknya itu sepertinya kelelahan, pusing, sulit tidur, dan ada potensi untuk komplikasi kardiovaskular, ginjal dan stroke. Dari afektifnya, emosionalnya itu seperti cemas, gelisah, khawatir berlebihan. Juga ada perasaan sungkan, minta bantuan. Terus dari kognitifnya mungkin bingung dengan aturan minum obat, kurang pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terapi. Nah, dari perilaku biasanya tidak konsisten mengikuti instruksi pengobatan dan tidak proaktif mencari dukungan. Oh gitu. Jadi 4 hanya sudah Mawar sampaikan ya. Kalau untuk rancangan intervensinya ada yang bisa menyampaikan? Kayaknya Lutfi bisa nih ya. Bisa, Bu. Silakan Lutfi. Intervensi non klinisnya itu mungkin yang pertama dengan mengedukasi secara sederhana. Yang pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menjelaskan penyakit dan aturan untuk minum obatnya.
kemudian membuat jadwal minum obat tertulis. Nah, yang kedua itu ada pendampingan keluarga, melibatkan si suami dan si anak untuk mengingatkan untuk minum obat kepada si ibu A. Kemudian manajemen stres, itu mengajarkan teknik relaksasi pernapasan atau meditasi untuk menurunkan kecemasannya. Kemudian memodifikasi gaya hidup, yakni menganjurkan untuk mengonsumsi makanan rendah garam dan mendorong untuk ibu ini agar aktif beraktivitas fisik yang ringan sesuai dengan kondisinya seperti jalan santai. Kemudian dukungan sosial, si ibu ini harus berinteraksi dengan tetangganya sehingga tidak merasa terisolasi. Mungkin itu. Oke, terima kasih ya Mawar dan Putri, jawabannya komprehensif sekali. Ya, jadi saya berharap teman-teman juga nanti membuat rancangan setelah UTS juga sedetail itu ya. Kalau tadi mungkin bisa kita bilang secuplik-secuplik secara sosial gimana. Nanti teman-teman setelah UTS kita akan mulai dari pertemuannya itu mengembangkan cara asesmen secara mendetail. Kemudian dari asesmennya kita turun ke lapangan, ketemu pasiennya beneran. Seperti yang sudah materi sebelum kita bahas tentang kode etik, bagaimana teman-teman juga ngasih inform konsennya ke klien, bagaimana bisa ngomongin tentang secara empatik sama pasiennya. Hasil dari informasi dari pasien kita bikin laporannya, lalu kita bikin rancangan intervensinya seperti itu. Gak kita sampaikan ke pasiennya langsung, cuma kita berikan gambaran. Tadi kan bagus tuh ada detail teks. Nanti pas nyampein laporannya bisa ditambahkan dengan teori yang mendukung. Kira-kira kenapa sih teman-teman yang punya masalah hipertensi itu perlu bergaul secara sosial gitu? Apa sih yang hilang dari kehidupannya setelah dia punya hipertensi gitu? Apakah dia udah cemas, terlalu takut sama hal yang negatif gitu? Jadi setiap langkah yang teman-teman bikin nanti ada rancangan ada landasan teorinya. Nah itu akan jadi penilaian yang kita gunakan untuk UAS nanti. Gitu. Saya senang hari ini ketemu teman-teman bisa ngobrol banyak tentang masalah-masalah medis dan dikaitkan sama intervensinya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa teman-teman ingat terus sampai kita akhir semester, bahkan sampai nanti bisa dipraktekkan waktu sudah jadi psikolog, amin ya. Oke, mari kita tutup kelas kita dengan baca doa kembali berdoa masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.